kemudian yang di jam 7 malam di akhir tahun, kemudian didalami oleh auditor, kemudian didapati memang ada perselisihan soal lahan tersebut, Pak. Yang soal letak dan posisi itu kan kemudian didalami. Dan auditor kita kemudian bekerja secara profesional. Dan akhirnya menemukan berdasarkan mulai dari sisi perencanaannya, pembentukan harga, negosiasi, lokasi dan sebagainya, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak. Apakah BPK juga hasil auditor itu melihat, Pak, ada perencanaan itu, Pak? Step by stepnya, langkah-langkah. Kita tidak melihat itu. Tidak ada, Pak. Itu yang kemudian kita laporkan dari hasil pemeriksaan. Sama sekali pegawai kita itu kan bekerja seperti pakai kacamata kuda gitu, sesuai dengan apa dia ini apa, ini bagaimana, dia cuma mencatat aja, oh ini terjadinya begini, dilaporkan kepada kita, dan akhirnya kita laporkan kepada DPRD, dan datang KPK meminta kita untuk melakukan audit investigasi. Kita lakukan audit investigasi dan kita sudah sampaikan kepada KPK kembali hasilnya. Pak Hari, ini kan yang jadi salah satu permasalahan yang juga selalu dibantah oleh Ahok adalah mengenai landasan hukum dalam pembelian ini, yaitu Perpres tahun 2014 nomor 40. Ini yang digunakan bahwa sebenarnya lahan di bawah 5 hektar tidak perlu ada proses yang rumit. Sementara BPK kan berdasarkan kepada Perpres nomor 2 tahun 2012. Nah, bagaimana? Ini kan bukan hanya satu soal itu saja. Banyak soal-soal tadi, mulai dari perencanaannya, mulai dari negosiasi harga, sampai tadi yang saya sebut pembayaran itu yang tidak wajar. Kenapa itu terjadi seperti itu? Anda saja kalau itu kan pasti ada kecurigaan. Nah, akhirnya auditor kita melakukan dan menemukanlah apa yang sudah kita bekerja sesuai secara profesional, ya. Pak Ari Azhar, dengan hasil atau temuan dari auditor bahwa ada pembayaran tunai yang dicurigai, apakah hal tersebut juga ditanyakan kepada sang gubernur, Pak, saat dimintai keterangan oleh BPK? Apa jawabannya? Tentu saya itu sudah dilaporkan di dalam hasil saya tidak itu sudah dilaporkan. Jadi sudah termasuklah di dalamnya di situ. Oh, jadi sudah ada dalam hasil audit itu, Pak, ya? Sudah ada dalam hasil audit itu, bahwa sudah ada kecurigaan, di situ ada catatan bahwa memang ada pembayaran tunai. Ini mengapa dilakukan, inilah ketidakwajaran, begitu, Pak, ya? Betul, iya. Baik, Pak Ari, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan ini lagi-lagi pernyataan Ahok mengenai laporan hasil audit investigasi BPK yang disebut tidak benar dan menipu. Ya, KPK tentu makanya saya terima kasih sama KPK kemarin. Saya bilang saya terima kasih, Bapak Ibu panggil saya. Kalau nggak panggil saya ini jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang ditemukan BPK itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya gimana, Pak? Nggak masuk akal begini dong. Kamu bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, dengan DKI. Yang Ciputra tuh belinya pakai harga pasar. Kalau pakai NJOP, benar. Dibandingkan dengan harga saya beli, harga NJOP dibandingkan harga pasar, saya lebih murah. Berarti kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK tuh menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tanggapin. FDINAR cuma dicopot jadi fungsional. Apa tanggapannya Pak Ari? Laporan BPK menipu katanya, Pak. Kita bekerja secara profesional. Jadi di Perpres Presiden itu ada tim yang di situ tidak menafikan unsur perencanaan. Jadi kita melakukan pemeriksaan di dalamnya. Yang di dalamnya kita temukan berbagai macam keanehan. Yang itulah kita laporkan. Jadi
kalau dikatakan pemeriksaan kita itu apa, kita sesuai dengan standar, silakan diuji saja standar kita pemeriksaannya itu. Bahkan saya menyatakan kalau memang apa, lakukan pengujian. Pemegang kebenaran di dunia atau di Indonesia ini kan pengadilan. Silakan Pak, sampaikan kepada pengadilan. ya, tapi kalau kita lihat pernyataan Gubernur DKI di media ini kan sangat confident sekali bahwa semua yang dihasilkan dari audit BPK ini salah, menipu hasilnya. Apakah dalam pertemuan Kami pun confidence. Jadi silakan pengadilan yang memutuskan kalau memang pertanyaan itu saya, Pak menjadi, Ari, ya, apakah ketika bertemu Ahok melapor ke BPK saat itu, pada saat pertemuan bersama BPK menerima hasil dari audit BPK? Jadi ada 3 jenis audit. Audit kinerja, audit keuangan. Kalau itu ada komentar institusi. Yang ketiga, audit investigasi. Itu kami tidak perlu meminta komentar sama sekali. Karena itu audit yang hasilnya sifatnya rahasia, di situ menyangkut siapa yang bertindak, siapa yang bertanda tangan, siapa yang merencanakan, siapa yang menyuruh, siapa segala macam dan sebagainya, tempat kejadian dengan segala macam bukti-buktinya, itu menjadi wilayah hukum. Informasi itu dilarang oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk disebarluaskan kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, kami serahkan kepada KPK sebagai penegak hukum. Silakan, kami tidak lagi mempunyai kewenangan karena itu wilayah KPK. Ya. Wilayah kami adalah wilayah administrasi keuangan negara, bahwa kami sudah meyakini ada kerugian. Pak, benar nggak Pak, kita mau Keuangan konfirmasi negara. sedikit, Ahok sempat meminta maaf ketika bertemu dengan BPK dan mengenai terkait hal apa permintaan maafnya? Waktu kita periksa, kita minta Ahok waktu itu audit investigasi. Jadi waktu kita periksa sampai 9 jam, Ahok kita periksa dan ya memang kelihatan capek sekali Pak Ahok waktu itu. Dan setelah itu dia menyampaikan di media bersama bagian humas kita, didampingi bagian humas kita, permintaan maaf bahwa selama ini saya salah persepsi tentang BPK. Itu silakan cek aja, ada di rekaman-rekaman pada saat itu. Salah persepsi maksudnya salah selama ini menuding BPK begitu Pak Hari? Anda tanya kepada Ahok, jangan tanya kepada saya. Pak Hari, Pak Ya. Hari, ketika BPK menunjukkan bahwa memang sudah pasti ada kerugian, kemarin Wakil Ketua KPK mengatakan kerugian itu yang disampaikan itu kalau memang ada masuk ke kantong pribadi unsur korupsinya, kemudian atau ada yang menerima uang dari hasil pembelian itu, baru bisa dalam wilayahnya KPK. BPK hanya administrasi seperti yang Bapak sampaikan sendiri, bahwa di situ ada cacat prosedur, tidak sesuai perencanaan sehingga berpotensi kerugian, itu tidak bisa masuk dalam KPK. Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak mencampuri wilayah penegakan hukum. Wewenang kami tidak sampai di situ. Wewenang kami adalah menyatakan bahwa telah terjadi kerugian negara dan tegas kami nyatakan itu. Nah, soal penegakan hukumnya adalah wilayah yang bukan wilayah kami. Jadi saya tidak bisa mengomentari apapun yang dilakukan oleh, saya tetap mendukung apa-apa penegakan hukum di Indonesia. Baik, Pak Ari, sebelum kita lanjutkan, kita kembali akan simak pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta berikut ini. Sama PT yang kemarin yang audit saya satu, saya kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau, bilangin Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden, supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin, kalau dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Pak, saya baru tahu. Saya pikir Wapres, ternyata Ahok mau jadi presiden. Saya pikir Wapres.
Pak Ari, bagaimana tuh Pak Ari? Ya, Dikomentari Ya, sedikit bagaimana? bahwa saya tidak mungkin mengomentari satu persatu. Saya cuma mengomentari apa yang terkait dengan tugas konstitusional yang dibebankan, yang dimandatkan kepada saya. Jadi kalau sudah soal-soal seperti itu wilayah-wilayah yang saya kira tidak perlu saya komentari. baik. Terima kasih Pak Ari Terima Azhar kasih. Aziz. Pak Ari Azhar Baik. Aziz, Ya. selamat sore. Oke, selamat sore. Ari Azhar Aziz, Ketua BPIK. Dan pemirsa, kabar pertama masih memiliki sejumlah kabar lain, diantaranya adalah DPR dan pemerintah sepakat menghentikan proyek reklamasi di seluruh Indonesia. Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangin gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat, itu keren. Jangan cuek, mulai dari sekarang. Kopi apa ini? Gak enak. Lugu aja, luwak gula. Luwak kopi hitam plus gula. Dari kopi luwak yang terkenal itu. Bintangnya Liminho kan? Luwak kopi hitam plus gula alami. Biji kopi dipanggang perlahan dan merata. Sekali lugu, aroma kopi luwaknya nempel di mulut. Kalau ngopi, lugu pilihannya. Luwak gula, luwak kopi hitam plus gula. Paragon is magic. Paragon is amazing. Paragon is color. Color is Paragon. Tanpa disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih. Dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Pilihan nomor 1, diabetes. Entrosol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat. Bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda. Lebih kenyang. Entrosol Quick Start, nutrisi harian Anda.